Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Bapak Junaidi yang bertanya tentang gugatan tanah tanpa hadirnya si penjual. Ceritanya si Pak Junaidi ini punya masalah sertifikat yang atas nama pemilik lama, dan aktanya itu dilakukan akta jual beli di bawah tangan, tapi kemudian sekarang ini si penjual ataupun ahli warisnya itu tidak diketahui keberadaannya. Nah, sebenarnya gugatan mengenai ketidakhadiran penjual atau ahli waris gitu ya, itu sama dengan gugatan perdata biasa. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kita tidak mengetahui nama alamat dari si penjual dan juga ahli waris, kita bisa menuliskan nama penjualnya dan kemudian alamatnya itu kita tulis tidak diketahui, gitu ya, alamatnya itu tidak diketahui. Nah, nanti pada saat sidang pertama, hakim itu akan memanggil pihak penggugat atau kita sebagai pembeli gitu ya, dan kita hadir pada saat itu. Pada saat itu juga nanti hakim akan menjelaskan bahwa karena alamat dari si tergugat ini, dari si penjual ini tidak diketahui, maka hakim akan menawarkan untuk diumumkan melalui pengumuman koran. Nah, nanti kita akan melakukan pengumuman koran itu sebanyak 3 kali. Biasanya 2 kali saja cukup begitu ya, tetapi kalau di dalam aturan memang harus 3 kali. Nah, 3 kali ini kita akan mengeluarkan biaya koran, yang mana mungkin biayanya itu tidak murah gitu ya, dia cukup pricey gitu ya, cukup mahal. Dan nantinya setelah 3 kali apabila memang tidak sudah dipanggil melalui koran gitu ya, koran nasional, dan kemudian si tergugatnya tetap tidak hadir, maka sidang tetap dijalankan. Jadi sidang itu akan tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dari si tergugat. Nah, nanti putusannya itu putusan first take gitu ya, putusan yang memang hanya dihadiri oleh si penggugat saja. Nah, nanti penggugat bisa melampirkan atau bisa menunjukkan bukti-bukti di persidangan bahwa memang betul dia membeli gitu ya, sertifikat lamanya dia berikan, akta jual belinya juga dia buat, dia tunjukkan kepada majelis hakim. Terus kemudian nanti ada saksi yang menyatakan bahwa memang benar dia membeli tanah itu, dan ada saksi yang mengetahui bahwa memang mungkin saja juga dia tinggal di situ gitu ya. Nah, nanti dari situ hakim akan membuat putusan gitu ya, melakukan atau membuat putusan untuk kemudian mengabulkan. Nah, putusan itulah yang kemudian menjadi akta jual beli. Nanti di dalam akta jual beli atau putusan itu yang kemudian kita bawa ke BPN dan mengurus sertifikat tanah yang baru. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.